Halo, kembali bersama kami Sinema Akhir Pekan. Pada kesempatan kali ini, kami akan merangkum sebuah film yang berjudul Killer Elite. Film ini pertama tayang pada tahun 2011 yang diangkat dari kisah nyata dan dibintangi oleh Jason Statham. Pada film ini, Jason berperan sebagai Danny yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Film ini bercerita tentang kembalinya Denny yang sebelumnya pensiun dari segala aktivitas tugasnya. Ia kembali karena sahabat karibnya disandra sebagai tahanan dan diancam akan dieksekusi jika Denny menolak untuk bertugas. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Maka tontonlah video ini hingga akhir. Pada awal cerita film ini menampilkan sebuah misi yang ditugaskan kepada 4 pembunuh bayaran. Mereka adalah Danny, Hunter, Davis, dan Meyer. Misi mereka adalah membunuh seorang pria yang ada di dalam mobil yang sedang melaju di jalanan sebuah kota di Meksiko. Saat menjalankan aksinya, ada seorang anak kecil yang melihat keganasan Denny dalam mengeksekusi targetnya. Karena shock, ada anak kecil yang melihat aksinya membuat Denny tidak fokus hingga ia pun tertembak. Untung saja rekan-rekannya sigap dan dapat menyelamatkan Denny. Atas insiden tadi, dengan hati yang tidak tenang, Denny memutuskan untuk pensiun dan pulang kampung ke Australia. Scene beralih 1 tahun kemudian. Tampak Denny mendapatkan sebuah paket yang berisi foto sahabatnya, yaitu Hunter yang ditahan di Oman. Hunter ditahan karena ia gagal menjalankan misinya, dan Hunter diancam akan dieksekusi mati jika Denny tidak mau meneruskan misi yang gagal dijalankan Hunter. Berangkatlah Denny ke negara Oman. Ia bertemu dengan bosnya yang dipanggil The Agent. Singkat cerita, The Agent mengandalkan Denny kepada orang yang memesan jasanya. Bertemulah Denny dengan kliennya yang merupakan seorang raja di sana. Kita panggil saja dia sebagai Sheikh. Sheikh menjelaskan bahwa ia menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi 3 anggota SAS yang telah membunuh anaknya. Untuk informasi, SAS adalah pasukan khusus yang dimiliki oleh Inggris. Singkat cerita, Denny terbang menuju Paris. Di sana ia mengajak rekan lamanya, yaitu Davis dan Meyer. Dan mulailah mereka menyusun rencana. Davis diberi tugas sebagai pencari data, sedangkan Meyer dan Denny sebagai eksekutor. Target pertama adalah Kapten Harris. Di sana Meyer dan Denny mulai mengintai dan membuntuti Kapten Harris sampai ke rumahnya. Sementara Davis yang sedang minum-minum di bar komplek SAS bertanya-tanya kepada para pengunjung bar apakah mereka tahu tentang misi SAS di Oman sebelumnya. Mendengar pertanyaan itu, salah satu di antara mereka mulai curiga dan menelpon Spike yang merupakan anggota The Featherman yang merupakan suatu organisasi yang melindungi anggota SAS. Karena hal tersebut, mulailah mereka memata-matai kegiatan Davis. Pria yang ditugasi untuk mengintai Davis terus mengikutinya dan mulai memotret kegiatan Davis. Cerita berpindah di hari eksekusi Kapten Harris. Di sini Denny dan Meyer berpura-pura sebagai wartawan yang mau mewawancarai Kapten Harris. Kapten Harris yang tak tahu pun harus tewas dan target pertama pun berhasil dieksekusi. Scene beralih saat The Agent menemui pengawas yang bernama Madwick untuk melaporkan update misinya. Di sini ia memberitahu Madwick ternyata ada yang memata-matai kegiatan mereka. Dan tolong ingat sosok Madwick ini baik-baik, karena nanti ia memiliki peran yang penting dalam film ini. Cerita berlanjut pada penyelidikan Davis. Ia menemui seorang pria yang menyimpan dokumen misi SAS di Oman. Di sini Davis menanyakan terkait misi SAS di Oman yang menewaskan anak Sheikh. Tentu pria tersebut tidak percaya dan langsung menelpon Spike. Davis pun tak tinggal diam. Ia langsung membunuh pria tersebut dan mulai mencari dokumen yang ia cari.
hingga ditemukanlah dokumen yang berisi foto target kedua mereka, yaitu Craig. Di sisi lain, kelompok Featherman berunding terkait tewasnya Kapten Harris dan mulai mencium gelagat Davis yang bisa membahayakan para anggota SAS. Dan diputuskanlah bahwa Featherman akan menghadapi Davis dan rekan-rekannya untuk melindungi anggota SAS. Saat sedang melakukan kegiatan lain, tiba-tiba Danny bertemu dengan Spike, dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, dan pertarungan pun dimulai. Setelah sukses menghabisi target pertama, kini mereka mulai menyusun rencana untuk mengeksekusi target kedua, yaitu Craig. Kali ini Danny akan menyusup ke markas SAS. Danny melancarkan aksinya di sana diawali dengan menaburkan racun ke minuman Craig. Dan saat Craig mulai lemah, Danny pun langsung menghabisinya. Setelah target kedua sudah tewas, The Agent menemui Danny dan memberikan dokumen target terakhir mereka yang bernama Simon McCann. Mereka bertiga pun berencana mengeksekusi McCann seolah-olah terjadi karena kecelakaan. Dan di sini terdapat sebuah plot twist. Ternyata pengawas The Agent sudah bekerja sama dengan pimpinan The Featherman, yang artinya Featherman sudah tahu siapa saja target yang akan dibunuh oleh kelompok Danny sebenarnya. Namun nampaknya Spike tidak setuju akan hal tersebut, dan ia memutuskan keluar dari keanggotaan Featherman dengan rencana menghentikan kelompok Danny tanpa backingan Featherman. Cerita beralih menampilkan aksi kelompok Danny memasuki garasi sebuah truk. Mereka memasang sebuah alat yang dapat mengendalikan truk tersebut secara paksa. Di sini Danny merekrut satu lagi anggota yang kita panggil saja Samsul. Keesokan harinya, McCann mengendarai mobilnya. Ia dikawal oleh seorang suruhan Spike untuk menjaganya. Di sisi lain, kelompok Danny mulai mengawasi dan mengikuti mobil McCann. Samsul bertugas sebagai driver, Meyer dan alatnya bertugas untuk mengendalikan truk. Danny mengganggu pengawal McCann dan Davis mengintai dari kejauhan. Mobil McCann menabrak truk yang Meyer kendalikan. Saat Meyer mengecek apakah McCann benar-benar tewas, secara tidak sengaja pengawal McCann melihatnya, dan ia langsung mengejar Meyer. Perkelahian pun tak terhindarkan. Samsul yang ceroboh berniat menembak pengawal McCann, malah harus membuat Meyer ikut tewas tertembak. Di sisi lain, Spike menemukan tempat Davis menginap. Ia pun mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Davis. Namun saat akan dimasukkan ke dalam mobil van, Davis melawan. Ia pun berhasil kabur, namun ia malah harus tertabrak truk yang melintas dan ia pun harus tewas. Scene berpindah di kediaman Sheikh. Kali ini Danny langsung menghadapnya setelah 3 targetnya sudah tewas semua. Ia pun membawa Hunter keluar sebagai tahanan di rumah Sheikh. Namun selepas Hunter keluar, ternyata film ini belum selesai, karena pada malam hari, Danny ditelepon oleh Spike. Spike mengatakan pada Danny bahwa ia salah mengeksekusi satu orang dari targetnya. Setelah itu, Spike mengamankan target yang harus dibunuh. Ia melakukan hal tersebut agar dapat menangkap Danny. Dan datanglah pria yang mengendarai motor yang mereka anggap sebagai Danny. Dan tiba-tiba ternyata pria itu adalah Samsul. Sedangkan Danny berhasil masuk ke ruangan targetnya. Ia pun langsung menembak targetnya dan kemudian memotretnya. Setelah itu Spike pun datang dan langsung mengejar Danny. Namun nampaknya kali ini Danny kurang beruntung karena ia harus tertangkap oleh Spike.
Danny pun diinterogasi dan dihajar habis-habisan oleh Spike. Saat hendak keluar, tiba-tiba Madwick yang merupakan pengawas The Agent sekaligus rekan Peterman datang dan bermaksud menghabisi Spike dan Danny agar uang kontrak misi dapat ia ambil alih. Saat lengah, tiba-tiba Danny mendorongnya dan perkelahian tiga orang dengan tujuan masing-masing tak terhindarkan. Singkat cerita, Madwick harus terkapar, sedangkan Danny berhasil kabur dari tempat tersebut. Spike yang berhasil mendapatkan hasil foto target terakhir pun terbang menuju Oman. Ia menemui Sheikh berpura-pura memberikan kabar akan target terakhir sudah tewas. Tapi ternyata Spike memiliki niatan lain. Ia menusuk Sheikh hingga tewas lantaran ia tak terima para temannya di SAS harus mati karena misi yang dipesan oleh Sheikh. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kami semangat untuk menemani waktu santai kalian dengan rangkuman alur film terbaik.